bersyukur Tuhan. Punya Tuhan yang begitu baik. Kami berterima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan. Karena hati-Mu yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kami yang tidak layak, Kau sudah layakkan kami. Kami menerima kasih karunia yang begitu besar. Kami menerima anugerah yang tidak terkatakan itu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Bukan hanya bersyukur tapi juga hati kami terbuka untuk menerima firman Tuhan. Menerima pesan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan di sisa umur kami, sisa hidup kami. Melakukan apa yang Tuhan mau. Yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengar firman. Urapi kami, singkapkan rahasia firman-Mu, terobosi hati kami dengan kuasa firman. Kuasa firman yang mengubah hidup kami, kuasa firman yang mengubah hati kami. Kami tidak hanya mau sekedar mendengar Tuhan, tapi kami mau firman-Mu itu sungguh-sungguh mengubah kami, menjadikan kami semakin serupa dengan gambaran-Mu, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami buka hati, buka telinga untuk sambut firman-Mu karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, silakan duduk saudara, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita berkumpul bersama-sama pagi hari ini. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Saudara merasakan sukacita yang mungkin dunia tidak bisa berikan ya kepada kita. Ada sukacita dalam rumah Tuhan, waktu memuji Tuhan. Walaupun mungkin sekarang saudara doa-doamu mungkin belum terjawab, sakitmu belum disembuhkan, masalahmu mungkin belum selesai. Tapi kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Amin. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah biarkan kita jatuh tergeletak. Satu saat nanti kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Seperti Daud berkata, aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Amin saudara, biar pagi hari ini Tuhan mendapati hati kita itu hati yang haus gitu. Jadi dengar firman bukan karena kebiasaan, ya udah habis nyanyi dengar firman. Tapi ada satu sikap hati yang benar-benar terbuka, telinga yang benar-benar terbuka, antusias untuk mengerti apa yang Tuhan mau ya dalam hidup saya. Apa ya yang harus saya lakukan untuk saya itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Jadi Tuhan tuh rindu waktu kita datang dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban. Tapi karena apa dikatakan? Ya datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Karena memang Dia Allah, Dia Tuhan. Yang layak menerima segala pujian kita. Dialah yang menjadikan kita. Kita menjadi umat yang tahu bersyukur karena Dia yang menjadikan kita. Maka kita mau datang dengan hati yang sukarela, sukacita, dengan sorak-sorai. Dialah dan punya Dialah kita. Kita ini umat kepunyaannya, ya umatnya. Dan kawanan domba gembalaannya. Amin saudara, ini satu sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau sampaikan satu tema tentang thankful. Menjadi orang-orang Kristen yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ini kelanjutan dari bagaimana kita meresponi pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah kita peringati Jumat yang lalu, ya Jumat Agung. Kita nggak mau cuma memperingati atau kita nggak mau cuma kita di mulut kita berkata terima kasih. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan, saudara, sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan? Kita mau buka bersama-sama di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Mungkin saudara sudah tahu kisah ini, tapi kita mau tetap baca perlahan sambil kita itu belajar ya hati Tuhan, perasaan Tuhan dari cerita ini saudara. Lukas 17 saya bacakan, judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta
menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, karena orang kusta itu orang yang diasingkan. Mereka dianggap najis. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Lalu Yesus memandang mereka. Ya, memandang dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, coba kita perhatikan baik-baik ayat 17 dan ayat yang ke-18. Ada sebuah ungkapan hati Tuhan. Ya, Tuhan tanya, bukankah yang 10 tadi sembuh semua kan? Gitu ya. Meneguhkan lagi. Semuanya sembuh kan? 10-10-nya sembuh. Lalu Tuhan tuh bertanya, di manakah yang 9? Kenapa yang kembali, yang ngomong terima kasih, yang bersyukur cuman 1? Di mana yang 9? Ya, tidak adakah di antara mereka itu yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita mau belajar menyelami hati Tuhan, saudara. Kelihatannya di sini memang Tuhan itu seperti Tuhan yang minta diterima kasihi, ya, yang gila hormat mungkin kalau zaman sekarang. Minta dihargai, tapi sesungguhnya tidak, saudara. Sesungguhnya Tuhan itu tidak hanya mau menyembuhkan mereka. Tapi yang Tuhan rindu ada sebuah hati yang mencari Tuhan lebih dari mujizatnya. Itu yang Tuhan rindu. Tuhan tanya, Tuhan tuh rindu, mana? Adakah hati yang mau mencari aku lebih dari mujizatku? Lebih dari berkatku, lebih dari pertolonganku. Tuhan rindu ada sebuah respon hati. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa, kita bukan robot. Kita punya kehendak bebas, kita punya respon hati yang didorong dari hati kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Tuhan mau ada sebuah respon hati yang didorong oleh rasa terima kasih dan ucapan syukur yang sangat dalam kepada Tuhan. Tuhan rindu ada sebuah hati yang meresponi kasih-Nya dengan segenap hati. Ya, soal sembuh bagi Tuhan itu gampang, saudara. Soal sembuh di tempat pun mereka bisa sembuh, betul ya? Mereka bisa sembuh. Tuhan berkata mungkin dalam nama Yesus sembuh, ya mereka langsung sembuh, bisa, saudara. Dan mereka bisa langsung ngomong terima kasih mungkin di situ, di tempat itu. Ya, tapi yang Tuhan mau itu adalah respon hati mereka. Hati mereka yang menginginkan Tuhan. Gitu loh. Ya, menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari kesembuhan yang Tuhan bisa kerjakan. Lebih dari berkat-berkat yang Tuhan bisa berikan. Tuhan rindu ada sebuah hati, segenap hati yang menginginkan Tuhan
lebih dari segalanya. 10 orang kusta ini tidak ditulis berapa lama mereka sudah sakit. Kita nggak tahu ceritanya bagaimana, berapa lama mereka sudah sakit. Tapi yang seperti kita tahu bahwa pada zaman itu orang sakit kusta itu diasingkan. Nggak boleh kumpul sama orang sehat, nggak boleh kumpul sama keluarganya. Dianggap najis. Ya, sehingga apa saudara? Harapan mereka, ya satu-satunya impian mereka, kerinduan mereka, kalau mereka sembuh, itu pun sembuh, mereka butuh mujizat. Kenapa? Karena pada zaman itu belum ada obatnya. Mereka itu tunggu mujizat, tinggal mujizat Tuhan saja yang bisa menyembuhkan mereka. Jadi kerinduan mereka pengen sembuh. Dan kalau sudah sembuh, impian mereka apa? Pengen cepat-cepat kembali ke keluarga mereka, saudara. Betul ya? Udah lama terasingkan, gak ketemu keluarga. Gak kembali ke kehidupan mereka secara normal. Maka mereka itu kepingin gitu. Kalau sudah sembuh, cepat-cepat pengen ketemu keluarga. Cepat-cepat pengen kumpul sama keluarga mereka. Itu cita-cita mereka. Nah, di saat yang 9 ini, saudara, pengen cepat-cepat. Jadi kalau waktu zaman itu, kalau mereka sembuh, mereka tuh harus lapor ke imam. Ya, untuk memastikan benar-benar mereka itu sudah sembuh, sudah tahir. Maka Tuhan ngomong, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Jadi mereka memang gak langsung sembuh waktu Tuhan ngomong itu. Di tengah jalan dikatakan tadi ya. Di tengah jalan tiba-tiba, oh mereka sembuh gitu. Di tengah jalan tiba-tiba mereka saling lihat kan satu sama lain. Wah, kustamu udah hilang. Di tanganmu udah gak ada kustanya, kakimu udah bersih. Semua sudah bersih. Saudara, di saat yang 9 ini pengen cepat-cepat ke imam, habis ke imam langsung pulang, kembali ke keluarganya, kembali ke kehidupan nyatanya. Ya. Sampai mereka itu lupa mencari sang penyembuh. Mereka lupa berterima kasih. Mereka hanya peduli pada kesembuhannya. Gitu. Aku udah sembuh, ya udah, gitu ya. Tugasku tinggal lihatkan pada para imam, terus pulang, ketemu dengan keluarga. Tidak peduli dengan sang penyembuh. Di sini ternyata kita bisa lihat, ternyata di hati mereka, Tuhan Yesus itu bukan siapa-siapa, saudara. Apakah Tuhan yang terpenting dan terutama dan kita menjadi orang yang sangat menghargai kasih Tuhan. Itu terlihat bagaimana perlakuan kita kepada Tuhan. Terlihat saudara. Itu akan nampak dari hidup kita. Nah, bagi 9 orang ini, ya Yesus tidak mendapat tempat di hati mereka. Kalau ada seseorang yang mendapat tempat di hati kita, misalnya orang tua, sepenuh hatinya untuk anak-anaknya, betul? Kita akan lakukan apapun untuk anak-anak kita. Kita akan kasih waktu yang terbaik. Semua yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak kita itu mendapat tempat di dalam hati kita. Tapi bagi 9 orang ini, Yesus hanyalah orang asing. Tidak mendapat tempat di hati mereka. Yesus bukan siapa-siapa. Mereka hanya peduli yang penting aku sembuh. Mereka tidak peduli bagaimana perasaan Yesus dan hati Yesus. Tapi satu orang kusta ini yang ditekankan, dijelaskan. Dia adalah orang Samaria. Betul ya? Jadi ceritanya yang lain tuh orang Yahudi, cuman dia yang orang Samaria. Dan cuman dia yang kembali kepada Tuhan, yang ingat Tuhan, yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Padahal orang Samaria adalah musuhnya orang Yahudi. Mereka tuh dianggap bangsa kafir. Mereka dianggap tidak murni. Mereka dianggap sudah bercampur karena menikah. Karena keturunannya itu sudah bercampur menikah dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Gitu. Jadi mereka dianggap hina, tersingkirkan. Dianggap orang asing. Itu orang Samaria, saudara. Yang secara hitungan logika manusia bisa dimaklumi kalau dia nggak kembali kepada Tuhan,
dia nggak memuliakan Tuhan, dia nggak bersyukur, orang akan bisa maklum. Oh ya kan dia orang Samaria, ya nggak pernah yang diajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berbeda dengan orang Yahudi, saudara, yang dari kecil jadi berulang-ulang mengenal Tuhan. Harusnya 9 orang Yahudi tadi yang harusnya lebih tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi sebenarnya saudara di sini bukan soal orang Yahudi atau orang Samaria. Ya, tapi di sini adalah soal hati yang mau dengan sepenuh hati meresponi kasih Tuhan. Tidak peduli seberapa buruk kita di masa lalu. Asal kita mau membuka hati kita dan meresponi Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Amin, saudara. Tidak penting seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Sudah berpuluh-puluh tahun mungkin kita menjadi orang Kristen. Agama kita di KTP ditulis Kristen. Tapi kalau hati kita tidak pernah terbuka untuk Tuhan, tidak pernah meresponi, maka Kristen hanyalah menjadi agama. Agamamu Kristen, tapi kita tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan kasih dengan Tuhan. Gak ada, saudara. Padahal itu yang Tuhan mau. Yaitu apa? Hati kita. Segenap hati kita. Yang menginginkan Tuhan, yang meresponi Tuhan. Satu orang kusta ini meresponi Tuhan dengan segenap hatinya. Mungkin dia merasa, aku ini yang paling gak layak. Aku yang paling hina dari yang 10 ini. Aku ini yang paling hina, yang paling gak layak. Justru sebenarnya orang-orang yang merasa paling gak layak itu saudara ya, paling hina. Paling merasakan besar kasih Tuhan, paling merasakan besar anugerah Tuhan. Orang-orang seperti ini saudara, yang gampang hancur hati. Dan gampang memberikan hatinya sepenuhnya, all out untuk Tuhan. Satu orang kusta ini lebih memilih kembali dulu menjumpai Tuhan. Dia gak cepat-cepat pergi ke imam, dia ingat yang sembuhkan aku itu Tuhan. Tuhan Yesus tadi loh yang ngomong sama aku. Saudara, dari tempat Tuhan ngomong sampai ke Yerusalem di mana mereka harus ketemu imam itu kira-kira perjalanan 2 hari. Dan gak tahu ini jam keberapa mereka sembuh. Ya, tapi di tengah jalan dikatakan. Mungkin separuh perjalanan bisa jadi 1 hari. Mungkin dia ada di persimpangan jalan ya. Mau ke imam atau mau ke Yesus dulu nih. Bener ya? Mau kemana dulu nih? Aku mau langsung kembali ke keluargaku atau aku mau ke Yesus dulu nih? Tapi dengan secepat itu, dengan hati yang meresponi kasih Tuhan, dia ingat, dia merasakan betapa besar ya kasih Tuhan dalam hidupku. Betapa besar ya anugerah Tuhan yang sebenarnya aku ini gak layak, aku orang Samaria, aku ini gak masuk hitungan, aku orang hina. Seberapa begitu besar ya kasih Tuhan dalam hidupku. Maka dia memilih saudara. Aku harus ketemu Yesus dulu. Aku harus berjumpa dengan Yesus dulu. Aku harus ngomong terima kasih dulu kepada Tuhan Yesus. Aku harus bicara dulu dengan Tuhan Yesus. Aku mau menunjukkan ekspresi sukacitaku. Betul ya, tadi dikatakan dia kembali. Dia memuliakan Allah. Gak tahu dia ngomong apa ya. Mungkin dia ngomong Tuhan Allah penyembuhku. Ya, Jehovah Rafa, dia penyembuh. Mungkin dia seperti itu, dikatakan dengan suara nyaring, saudara. Ya mungkin dia teriak-teriak di jalan. Satu ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih yang begitu dalam, saudara. Dia ungkapkan itu dengan segenap hatinya. Ya, dia itu mau kembali dan menunjukkan kepada Tuhan ekspresi kebahagiaannya. Saudara, Tuhan itu melihat setiap kita, betul ya? Waktu kita memuji Tuhan pun di tempat ini, Tuhan tuh lihat saudara. Apakah saudara itu rindu? Tuhan tuh melihat saudara sebagai anak-anaknya yang penuh dengan kasih, dengan semangat. Tuhan, aku itu memuji Engkau, bersuka cita.
Orang kusta ini mau menunjukkan ekspresi kebahagiaan sukacitanya. Dia mau katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah yang utama, Engkau yang pertama di dalam hatiku. Bukan kesembuhanku yang utama, tapi Engkau yang paling utama di dalam hatiku. Dikatakan dia jatuh tersungkur. Dia merasa enggak layak, itu gambaran dia merasa sangat-sangat enggak layak. Dia jatuh tersungkur di kaki Yesus dan dia mengucap syukur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia Masakin dikatakan dia bersujud dan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Saudara, kita belajar dalam perjanjian lama juga ada satu teladan, satu tokoh. Orang yang bagaimana dengan segenap hatinya itu bisa meresponi Tuhan, meresponi kasih Tuhan. Tahu bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau belajar dari Daud. Ya, Daud ini luar biasa kalau saudara bisa belajar banyak dari kisah hidupnya. Bagaimana dia itu menghargai benar-benar. Enggak menganggap remeh, enggak menyepelekan. Dia itu menghargai benar-benar kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Itu tidak hanya terlihat dari perkataannya, nyanyiannya. Saudara lihat Mazmur itu kitab pujian dari Daud ya. Dia tulis bagaimana dia memuji Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia mencari Tuhan. Dia bermazmur bagi Tuhan. Tidak hanya Daud itu tidak hanya mengungkapkan rasa syukurnya dengan mulut saja, dengan nyanyian saja. Tapi karena memang dia mengalami itu dari buah hidupnya, dari tindakannya, dari sikap dan cara hidupnya. Daud adalah orang yang sangat tahu berterima kasih kepada Tuhan. Daud selalu melihat Tuhan dan karyanya dalam kehidupannya. Daud selalu sadar bahwa semua pencapaianku, semua keberhasilanku, semua kemenanganku, semua karena Tuhan. Daud selalu sadar sekecil apapun dalam hidupnya. Dia selalu sadar, dia selalu berkata itu karena Tuhan. Nanti kita lihat ya. Banyak dicatat Daud berkata semua itu dari Tuhan, semua karena Tuhan. Daud gak pernah sedikit pun berpikir itu karena kekuatannya, karena kehebatannya. Daud tahu hidupnya hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Dia bisa menjadi raja, itu juga karena Tuhan, betul? Waktu dia dipilih jadi raja, diurapi Samuel. Tuhan berkata, aku tidak memandang parasnya, ya, penampilannya, tapi aku lihat hatinya. Daud tahu secara hitungan dia nggak masuk hitungan jadi raja. Hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Hanya karena perkenanan Tuhan saja. Dia bisa menjadi raja. Dia bisa menang perang pun. Itu juga karena Tuhan. Dia sadar benar-benar. Maka itu dia libatkan Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan. Walaupun mau perang berapapun. Ya mau maju berperang. Selalu tanya Tuhan lagi. Selalu tanya Tuhan lagi. Karena tahu-tahu. Gak ada cara yang paling bisa membuat dia itu menang terus, berhasil terus. Kalau bukan Tuhan, satu-satunya cara Tuhan yang menolong gitu. Tuhan yang sertai. Semakin kita itu menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Semakin kita menyadari hidup kita hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Maka semakin besar dan semakin dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang buka toko di sini, ketika satu orang pelangganmu datang, apakah engkau benar-benar menyadari ini orang kiriman Tuhan? Satu orang saja saudara yang datang. Saudara tahu ini yang menggerakkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, pelanggan ini, orang yang beli di toko kita, dia nggak akan datang. Ini karena Tuhan. Melihat sampai sekecil, sedetail itu saudara, sadar Tuhan dalam segala hal. Kita bisa bangun pagi tadi pagi, tarik nafas. Kita sadar, oh aku masih bisa nafas. Ini juga karena Tuhan, betul? Kita lihat kanan kiri kita, anak, istri, suami, masih bernafas, masih hidup. Itu juga karena Tuhan. Saudara, semua dalam hidup kita, kalau saudara sadari,
Karena Tuhan. Gak ada satupun karena kehebatan kita, karena kemampuan kita. Gak ada satupun saudara. Mari sadari itu. Semua gak ada yang kebetulan. Oh kebetulan kok dia datang pelanggan. Ya, oh kebetulan kok aku bisa kuliah di universitas yang bagus. Oh kebetulan Tuhan berikan aku pasangan hidup yang terbaik. Kita berpikir semua kebetulan. Tidak. Itu semua pekerjaan Tuhan. Tangan Tuhan yang terulur menolong kita. Daud tahu itu saudara. Dan mari kita mau belajar bagaimana cara Daud berterima kasih. Daud gak berhenti cuma nyanyi-nyanyi aja saudara. Ya itu memang Daud ya. Karena hati yang mengasihi Tuhan, dia suka memuji Tuhan. Dia suka berkomunikasi dengan Tuhan. Dia suka nyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Punya banyak waktu dengan Tuhan. Tapi Daud juga bertindak. Ada buah dalam kehidupannya. Dia melakukan sesuatu. Apa yang Daud lakukan di sepanjang hidupnya kalau kita bisa simpulkan dari hidup Daud atas responnya, atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Daud selalu berusaha dengan segenap hati memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara baca kisah Daud, saudara akan lihat betapa Daud dengan teliti dia mempersiapkan kemah Daud. Dia bawa tabut perjanjian itu. Dia bangunkan sebuah pondok. Enggak cuma itu. Karena tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan. Dia tempatkan 288 pemuji. Ya pemuji enggak sekedar pemuji tapi ahli seni. Orang-orang yang terbaik. Dia tempatkan 288 orang. Yang per regu dibagi 12 orang, jadi 24 jam Daud mau di pondok Daud itu ada orang yang selalu memuji-muji Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Daud pikirkan benar-benar, dia persiapkan benar-benar, dia lakukan yang terbaik. Ini tabut perjanjian, ini Tuhan. Di perjanjian lama itu tabut perjanjian lambang kehadiran Tuhan ya. Aku harus sungguh-sungguh nih bagaimana Tuhan itu senang. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Daud lakukan itu. Dia perintahkan kaum Lewi. Ya bergiliran selama 24 jam gak boleh putus. Ya setiap regu 12 orang. Daud ingin memberi yang terbaik. Pujian dan penyembahan. Ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Nanti ini saya cuplik sedikit karena dia berkata sekalipun dalam kesusahan. Dari ceritanya itu saking cintanya Daud sama Tuhan, dia nggak mau pertama tabut perjanjian itu di kemah. Ya, kemah itu cuma mungkin kain yang dibentangkan ya, kain tenda gitu. Daud berpikir ya ampun, kenapa tabut Tuhan di kemah? Aku tinggalnya di rumah di istana yang bagus. Ya mungkin gedung bagus, mewah istana. Tapi Tuhan kok cuma di kemah ya, tabut perjanjian maksudnya tadi itu. Cuma di kemah, ya ampun Tuhan, aku mau membangunkan sebuah rumah buat Tuhan. Itu didorong rasa syukurnya yang dalam rasa cintanya kepada Tuhan. Aku mau bangunkan rumah buat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang bangun. Anakmu nanti, Salomo yang akan membangun bait Allah itu. Saudara, tapi Daud gak berhenti. Ya memang dia terima, oke gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa, nanti anakku yang bangun. Tapi aku akan mempersiapkan semuanya. Ya dengan semangat, dengan antusias. Kita lihat ya hatinya Daud. Dia persiapan semuanya, dia berkata sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah. Tapi aku mau tetap menyediakan untuk rumah Tuhan. Memang sulit menyediakan semua, tapi aku mau. Karena aku mengasihi Tuhan, karena aku bersyukur kepada Tuhan.
Coba lihat 1 Tawarikh 29 ayat 2. Dengan segenap kemampuan. Ya, tadi di tengah kesulitan dia tetap menyediakan, mempersiapkan. Sekarang apa? Segenap kemampuan. Ya, semaksimal mungkin. Yang terbaik pokoknya. Saudara, kalau sama Tuhan harus seperti ini, amin. All out, saudara. Jangan nyerah. Belum, udahlah, gak ada jalan, udahlah, males lah. Belum dicoba gitu ya, sampai mentok maksimal mungkin. Segenap kemampuan sudah dikeluarkan belum? Segenapnya. Ya, segenap pikiran, kemampuan, tenaga, uang. Sudah segenap belum, saudara? Segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak. Lanjut ayat yang ketiga. Lagi pula dikatakan oleh karena apa? Cintaku kepada rumah Allahku. Cintanya juga kepada Tuhan Allahnya. Maka segala tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak apa? Kepunyaanku sendiri. Milik pribadi. Kalau sekarang mungkin bukan milik gereja tapi dari mungkin seperti saya, dari saya gitu ya. Saya sama Pak Gembala. Dari saya pribadi mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ini Daud, saudara. Ayat yang keempat. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Lanjut. Ayat 5. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Jadi Daud itu memberi contoh kepada umat Tuhan. Segenap kemampuan ya, yang terbaik ya kita berikan untuk Tuhan ya. Nah sekarang aku juga rindu, kalian juga melakukan yang sama. Ayo sekarang siapa lagi? Gitu. Siapa lagi yang mau, yang rela hatinya memberikan persembahan kepada Tuhan. Daud juga ngajak, dia gak mau dia sendiri. Dia juga ngajak orang lain untuk juga memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Next. 6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Next. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas. Saya nggak akan hitungkan ini begitu banyak saudara ya hitungannya. Dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Ini pokoknya yang terbaik yang mereka bisa berikan. Next ayat yang ke-8. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Next ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati. Jadi transfer saudara. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu ternyata bisa jadi inspirasi loh. Kita bisa jadi inspirasi waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Orang itu bisa diberkati. Amin saudara. Orang bisa lihat. Oh iya ya hatinya tulus ya. Hatinya rela ya buat Tuhan. Aku juga mau. Gitu ya saudara. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudara, ini cuma cuplikan sedikit gambaran bagaimana Daud itu mempersiapkan persediaan pembangunan rumah Tuhan. Semua disiapkan sama Daud. Nah, coba kita lihat kenapa sih Daud bisa sampai seperti itu. Ya, 1 Tawarikh 29 ayat 10 sekarang. Nanti sampai ayat yang ke-16 ya. Lalu, nah ini setelah Daud mempersiapkan semua tadi itu, nyanyian syukur Daud katakan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapak kami Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Next 11.
Ya Tuhan, nih punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Coba kita perhatikan ini. Sebab apa? Kekayaan dan kemuliaan, apa saudara dikatakan, berasal daripadamu. Nih Daud saudara, dia sadar kekayaannya, kemuliaannya itu berasal dari Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Next. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Lanjut ayat selanjutnya. Sebab siapakah aku ini? Ya, Daud melihatkan dirinya. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami itu mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Jadi dia sadar. Dia nggak bisa apa-apa sebenarnya. Nggak bisa memberikan juga kalau bukan Tuhan yang memberikan mereka kemampuan. Sebab daripadamu lah segala-galanya ini. Daud sadar. Dia bisa memberi itu pun, itu juga karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya, kehebatannya. Bukan karena dia hebat, dia baik. Dia bisa memberi. Dia sadar karena segala-galanya itu dari Tuhan. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya ampun saudara. Daud ini benar-benar sadar. Dia bisa kasih persembahan itu juga itu karena Tuhan. Ya, Daud sangat sadar. Gak ada sekalipun kemegahan, kesombongan. Oh karena aku ini orang yang murah hati. Karena aku ini baik. Karena aku ini baik loh sama gereja. Aku ini orang yang murah hati loh lihat orang miskin. Enggak saudara, Daud sadar benar-benar. Ya, uang yang dia punya dari Tuhan. Punya hati yang mau memberi juga itu Tuhan. Kemampuan untuk bisa memberi juga dari Tuhan. Next. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Dia sadar siapa dia sesungguhnya. Ya Tuhan Allah kami, dikatakan segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah apa? Dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Ini Daud saudara, begitu rendah hati, begitu sadar semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita saudara kadang-kala lupa ya kalau kita bisa punya usaha yang sukses. Kita berpikir karena aku punya pengalaman. Betul saudara, kita harus upgrade diri ya. Belajar, mengembangkan diri. Belajar banyak hal boleh, tapi jangan lupa. Kalau kita bisa lakukan itu pun, itu karena Tuhan. Amin saudara. Semua yang kita miliki, keluarga kita, pekerjaan kita, berkat kita sampai hari ini. Sadari itu semua karena Tuhan. Bukan hanya itu saudara. Tapi Daud juga punya waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dia gak cuma puas lakukan. Menyediakan persediaan untuk bangun rumah Tuhan. Dia siapkan kemah. Dia siapkan penyanyi-penyanyi. Tapi Daud tahu. Yang Tuhan mau adalah hatinya. Yang Tuhan mau hubungan yang karib dengan dia. Daud juga punya komitmen untuk memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, 7 kali sehari aku memuji Tuhan. 7 kali sehari saudara, Daud memuji Tuhan. Bunyinya seperti ini, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud punya waktu yang terbaik pada Tuhan pagi hari.
Coba Mazmur 55 ayat 17. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Ya, ayat sebelumnya dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Daud memberikan waktu lebih kepada Tuhan. Dikatakan ada waktu petang, ada waktu pagi, ada waktu tengah hari. Dia itu datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dia mengkhususkan waktu itu. Ya, bukan menyisakan waktu. Kalau menyisakan sisa, kalau ada sisa ya berdoa. Kalau enggak ada sisa, enggak, saudara ya. Itu bukan memberi yang terbaik. Jadi dari waktu pun kita bisa tahu orang ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan enggak? Orang ini memberi yang terbaik untuk Tuhan enggak? Dari penggunaan waktu kita untuk kita berdoa. Memberi waktu yang terbaik, menyediakan. Jadi memang dengan sengaja gitu ya. Dengan sengaja. Apapun keadaannya, aku sediakan waktu ini untuk aku membangun hubungan kasihku dengan Tuhan. Untuk aku datang dengan Tuhan. Karena aku tahu Tuhan itu mau hatiku. Jadi Daud tidak menyisakan waktu. Sisa-sisa waktu udah capek, saudara. Udah kerja dari pagi sampai malam, nanti malam udah ngantuk. Udah banyak yang kita pikirkan, kita enggak fokus sama Tuhan. Doa cuma formalitas ya, laporan. Yang penting udah berdoa, udah amin, udah. Tapi Tuhan mau apa? Hati kita. Lagi Mazmur 59 ayat ke-16. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Ya, Daud sering menyebut pada waktu pagi ya ternyata ya. Daud merasa itu waktu yang terbaik. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia enggak cuma laporan tapi dia memuji Tuhan. Saudara, waktu kita saat teduh, saudara ya. Saudara bisa pilih lagu-lagu yang di dalamnya itu ada kata-kata pujian kepada Tuhan. Misalnya, Yesus kau sungguh baik. Ya, sambil ngomong sama Tuhan Yesus, nyanyi saudara ya. Enggak cuma rutinitas, formalitas. Tuhan aku serahkan hari ini, buka toko ini, amin. Ya. Tapi Daud enggak. Daud menyanyikan kekuatan Tuhan. Ya. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Pada waktu pagi kita ingat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tokoku sampai hari ini masih bisa jalan. Ya, walaupun mungkin menurun, enggak apa-apa Tuhan. Yang penting aku cukup Tuhan. Ya, kita syukuri semua saudara. Sekecil apapun kita syukur. Kita ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anakku sehat, anak-anakku bisa sekolah. Aku bisa buka toko, aku bisa bangun ini. Itu Tuhan. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Banyak sekali sudah dibaca kitab Mazmur ya. Nanti setelah pembacaan kitab Wahyu selesai. Nanti kita akan masuk perjanjian lama tapi dari Mazmur dulu. Ya, karena kalau perjanjian lama langsung itu saudara agak ini ya penjelasannya ya. Tapi Mazmur itu kita belajar hati Daud dulu tentang kasihnya kepada Tuhan. Nanti setelah Wahyu kita masuk ke Mazmur ya, pembacaan kita yang program gereja ya yang bersama-sama. Nah, banyak sekali Daud itu memberikan contoh bagaimana prioritasnya itu Tuhan gitu. Waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar dari Daud ini. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang mungkin kita bertanya dalam hidup kita. Persembahan terbaik apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan? Persembahan yang terbaik yang paling Tuhan mau itu apa? Ya, kita harus bertanya kan, Tuhan, yang paling Tuhan mau, persembahan yang paling Tuhan inginkan dari aku ini apa? Saudara, ternyata jawabannya
Cuman satu, saudara. Persembahan hidup. Persembahan hidup. Ya, melebihi persembahan mungkin uang kita. Persembahan hidup kita yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Saudara coba lihat Roma 11 ayat 36 dikatakan gini saudara. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lanjut, karena itu, jadi gini, karena semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, ya semua itu dari Tuhan. Karena itu, dikatakan ya, jadi karena respon kita tahu semua itu dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya, karena Allah sudah sangat baik, itu sebabnya saya minta dengan sangat, ya Paulus minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu, ya hidupmu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Satu lagi terjemahan firman Allah yang hidup. Karena itu saudara sekalian yang saya kasih, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup, yang suci. Suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Saudara perlu tanya, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak ya? Dalam semua yang kita lakukan, ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara, apakah permintaan ini terlalu banyak? Enggak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan? Terlalu banyakkah yang diminta oleh Tuhan kalau Tuhan minta hidup kita? Enggak saudara. Sebab memang semuanya itu dari Tuhan. Persembahan hidup yang terbaik. Nanti saudara bisa berdoa di rumah, saudara bisa tanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Tapi saya akan memberikan beberapa contoh teknis ya, supaya saudara bisa praktek belajar melakukannya. Tadi yang pertama, memberikan waktu yang terbaik untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan. Waktu yang terbaik yang enggak diganggu oleh apa-apa, yang bukan sisa, ya, yang tubuh kita masih seger, masih fit, kita yang bisa fokus. Waktu yang terbaik, bahkan sampai tempat yang terbaik. Ya, tempat yang terbaik di mana? Waktu yang terbaik kapan? Kita siapkan itu gitu saudara. Seperti Daud tadi, disiapkan sungguh-sungguh dengan sengaja. Ya, lalu yang kedua, mempersembahkan talenta. Talenta itu kemampuan yang Tuhan itu memang sudah setting, Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Talenta kita itu macam-macam saudara di sini ya. Talentanya macam-macam, bukan hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja saja, tapi di luar gereja pun banyak. Ada yang punya talenta itu pintar ngomong, saudara. Kemarin saya di Dekom Gresia diberkati ya, ada satu anak muda, dia begitu, menurut saya dia begitu berani untuk ngomong tentang Tuhan, kesaksian. Saya ngomong, saya nggak bisa seperti kamu. Saya kalau mau ngomong itu saya harus tata, saudara. Saya harus pikirkan baik-baik apa yang harus saya omongkan. Saya nggak bisa ceplas-ceplos. Ya, saya nggak bisa langsung gitu. Tapi saya lihat anak muda ini bisa. Juga kata-katanya juga bagus, dia juga berani, dia polos, dia juga to the point, pesannya juga masuk. Saya ngomong, saya nggak bisa. Saya sebenarnya saudara bukan orang yang pandai berkomunikasi. Itu saya. Ya, jadi harus berpikir dulu gitu loh. Harus saya pikirkan baik-baik dulu bagaimana saya harus ngomong. Kalau enggak saya lebih banyak diam ya. Ya, bukan orang yang sangat pintar menyusun kata-kata yang kosakatanya begitu banyak. Kadang saya tuh bingung mau ngomong apa ya gitu. Kalau saya mau khotbah seperti ini saudara tahu, saya harus benar-benar punya waktu
Saya renungkan, saya benar-benar saya catat, saya benar-benar saya tanya Tuhan kalimat demi kalimat. Saya catat, saudara pasti lihat kalau saya khotbah saya itu bawa buku, saudara. Saya tuh bisa mencatat khotbah saya tuh berkali-kali. Maka itu saya ngomong sama Pak Gembala, aku tuh kalau mau khotbah aku stres. Lebih baik saya WL daripada saya khotbah. Bagi tadi malam, bagi seminggu ini sibuk banget, saudara ya. Tadi malam saya sampai jam 3 pagi, saudara, saya harus benar-benar persiapkan ini. Saya ngomong saya nggak mau kalau saya nggak siap, karena saya bukan orang yang pintar ngomong, yang cuma dikasih satu ayat terus bisa. Kalau Pak Gembala mungkin langsung bisa ya, Pak Gembala ini mungkin kosakatanya udah banyak, saudara ya, udah belajar banyak. Tapi saya nggak bisa, saudara. Saya tuh harus benar-benar kalau mau ngomong sama orang, ketemu sama orang, mimpin rapat atau apa-apa, saya tuh harus punya waktu untuk persiapan dulu, berdoa dulu, saya renungkan dulu, saya siapkan dulu, saya mau ngomong apa. Saya nggak mau kata-kata saya itu kemana-mana, bulet gitu ya. Saya nggak mau ngomong itu nggak jelas gitu, saudara, ngambang, orang nggak mudeng maksud saya itu apa. Gitu. Saya mau ngomong tek 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 jelas, orang ngerti, orang bisa lakukan. Nah, saya maunya kayak gitu, maka saya harus siapkan itu sungguh-sungguh. Saudara, talenta kita berbeda-beda, masing-masing kita punya talenta. Maukah saudara gunakan itu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan? Itu yang paling penting, saudara. Apa hati Tuhan, apa kerinduan Tuhan? Jiwa-jiwa diselamatkan. Amin, saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan. Apakah saudara mau? Saudara yang pintar ngomong, saudara yang pintar bergaul, saudara yang pintar otak saudara ya, saudara belajar, lakukan banyak hal, atau saudara pintar masak lah, saudara masak buat tetangga saudara supaya mereka bisa kenal Tuhan, mereka bisa ngobrol dengan kita. Apalah saudara yang bisa saudara lakukan, talenta kita untuk melayani Tuhan di gereja, di tempat ini juga membutuhkan, saudara ya. Gereja ini juga membutuhkan banyak pelayan-pelayan Tuhan. Di ibadah, di dekom, di anak-anak, di youth, rumah belajar. Banyak, saudara. Ya, untuk apa? Untuk bersama-sama kita bisa mengadakan ibadah seperti ini. Kan harus ada yang main musik, harus ada yang singer. Ya, betul saudara ya, harus ada yang melayani kan. Nah kalau kita nggak mau terlibat, saudara, kita nggak mau ikut melayani, karena memang melayani itu nggak enak. Harus berkorban, harus latihan, harus persiapan, harus mikir, ya, mempersembahkan pikiran, tenaga, semua saudara. Untuk melayani orang lain itu memang nggak enak, saudara. Tapi itulah rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Sudah dikasih suara yang lumayan lah, yang penting nggak fals, ya. Terima kasih Tuhan. Itu saudara yang kedua. Yang ketiga, mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan jiwa-jiwa. Saudara punya mobil, bisa untuk jemput-jemput ya jiwa-jiwa. Saudara punya rumah, bisa terbuka untuk dekom. Ya, mungkin rumah saudara sederhana, enggak apa-apa, terbuka untuk jiwa-jiwa itu bertumbuh. Mempersembahkan hidup jadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Nah ini juga penting. Bagaimana caranya mempersembahkan hidupku supaya aku jadi kesaksian, supaya mempermuliakan Tuhan? Caranya jaga hidup. Caranya jaga perkataan. Ya, jaga ucapan kita. Karena kalau kita celemang-celemong, kita ngomong gosip, kita ngomong kotor, kita bertengkar, saudara, ya, orang itu tidak mempermuliakan Tuhan karena kita. Orang kan berkata, katanya pengikut Kristus, tapi kok omongannya kayak gitu, ngerti saudara ya? Orang nggak jadi mempermuliakan Tuhan, orang nggak jadi percaya kepada Tuhan, nggak bisa merasakan kasih Tuhan karena omongan kita nyelekit. Tahu nyelekit? Kalau ketemu dia omongannya, aduh sengak, ya nyelekit, pedes gitu. Ya, suka menghina mungkin, suka bully mungkin. Udah pokoknya ucapannya itu nggak enak gitu. Jadi orang itu males. Bagaimana kita mau bersaksi
orang dengar omongan kita aja udah males, saudara. Jadi jaga ucapan, jaga perbuatan. Jaga perbuatan anak-anak di sekolah. Ya, jaga perbuatanmu karena perbuatanmu itu bisa mempengaruhi apakah gurumu mempermuliakan Tuhan atau tidak. Jangan suka telat ke sekolah, jangan suka bolos. Ya, jadi yang terbaik, jadi murid yang terbaik, siswa yang terbaik. Karena apa? Kamu persembahkan hidupmu kan untuk mempermuliakan Tuhan. Gimana caranya supaya orang di sekitarmu itu mempermuliakan Tuhan. Kalau hidupmu kacau, kalau kamu suami tukang selingkuh mungkin, kalau istri yang gak tunduk sama suami, anak-anak yang gak taat sama orang tua, bagaimana orang lain tuh bisa mempermuliakan Tuhan, saudara. Kalau karyawan, mungkin kita bekerja sebagai karyawan, kita gak mau excellent, telat, ya gak kerjakan tugas, gak tanggung jawab. Gimana saudara orang itu mau mempermuliakan Tuhan? Kalau lihat keluarga kita kacau, hubungan suami istri kacau, keuangan kacau, punya utang di mana-mana, nggak bayar hutang misalnya saudara. Bagaimana saudara orang itu mempermuliakan Tuhan? Nah maka itu penting kalau saudara mau nih aku mau persembahkan hidupku untuk mempermuliakan Tuhan. Jaga hidup baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Memang kita nggak sempurna, betul. Kadangkala kita gagal, kadangkala kita jatuh. Tidak harus sempurna, yang penting sungguh-sungguh. Niat dulu gitu saudara ya, niat dulu. Jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga hubungan, jaga jempol. Ya. Sekarang kan status saudara ya, status WA, status Instagram, Facebook. Apakah status itu mempermuliakan Tuhan enggak? Waktu orang baca status itu. Atau justru, nah orang Kristen kok statusnya kayak gini ya. Itu ya saudara. Hati-hati saudara. Saudara sadar benar-benar hidupmu itu untuk mempermuliakan Tuhan. Bahkan lewat status, story di WA, Instagram, Facebook itu harus diperhatikan. Yang terakhir saudara, Paulus memberikan persembahan hidup yang terbaik. Yaitu dengan hidup, bekerja, memberi buah bagi Kristus. Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, berarti aku harus bekerja, memberi buah. Itu cara Paulus menghargai kasih karunia Tuhan. Karena Paulus tahu dia sangat-sangat tidak layak dikatakan aku paling hina. Karena aku sudah menganiaya umat Tuhan. Tapi sekarang aku menerima kasih karunia ini. Aku mau hidup bagi Kristus. Dikatakan aku mau hidup berguna. Jadi Kristus itu punya memiliki aku itu Kristus diuntungkan gitu loh. Berguna, hidupku berguna bagi Kristus. Yaitu apa? Paulus memberitakan Injil. Paulus tidak menyerah. Dia melayani jiwa-jiwa. Dia membimbing jiwa-jiwa kepada Kristus. Sampai akhir hidupnya. Dikatakan Paulus telah menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik. Karena Paulus tahu hidupnya adalah Kristus. Bekerja bagi Kristus. Hidupnya harus memberi buah bagi Kristus. Mari saudara pagi hari ini tidak kebetulan kita mendengar firman ini. Tuhan mau kita nggak cuma dengar, tapi pulang praktekkan itu. Doakan dengan suami, istri, keluarga saudara. Respon firman Tuhan tadi. Kita lakukan apa ya dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Apa yang harus kita benahi? Saudara diskusikan di dekom saudara. Persembahan terbaik apa yang mau saudara berikan kepada Tuhan. Amin.